Selamat mendengarkan. Sebagaimana kata Abrizam, ia memang tidak tahu apa yang membuat Sean betah di penjara. Akan tetapi tidak dengan Zalina. Meski keduanya terpisah, tidak ada kegiatan Sean yang tidak Zalina ketahui selama di penjara. Begitupun sebaliknya. Jika Zalina selalu memberikan catatan harian setiap kali menjenguk Sean, pria itu akan menghabiskan waktu besok untuk menceritakan apa yang dilakukan selama berada dalam penjara. 2 tahun terpisah, dan tumpukan barang Sean sudah paling mencolok di dalam sana. Tempat tinggal mereka itu seakan berubah menjadi perpustakaan. Semua buku-buku yang Zalina berikan tidak hanya berguna untuk sang suami, tapi juga tahanan yang lain. Kebiasaan mereka yang tidak berguna perlahan terganti dengan hadirnya Sean. Axel yang sejak dahulu kerap kali menuangkan imajinasi tentang wanita seksi di buku gambarnya, kini benar-benar berhenti. Hanya saja Rico memang cukup sulit merubahnya secara sempurna. Pagi ini saja, dia sudah mengamuk lantaran poster istri-istri fiksinya itu sudah tertutup, entah akibat ulah siapa. Suaranya menggelegar, hingga membuat rekannya gelagapan lantaran mengira penjaga marah pagi-pagi begini. Ngaku kalian, siapa yang merusak foto istriku? Selidik Rico yang kini berkacak pinggang meratap wajah ngantuk tahanan lain di sana. Ais, bisa kau tenang sedikit? Bang, Caroline dicoret-coret begini, lihat. Zalina juga. Rico, ganti nama istrimu. Zalina istriku. Sontak Sean yang tidak terima nama istrinya juga melekat untuk lukisan wanita yang begitu bangga memperlihatkan belahan dadanya itu. Iya ya, masalahnya sekarang bukan itu. Yang aku pertanyakan sekarang adalah siapa yang melakukan ini? Di antara kita hanya ada satu yang jadi pelukis, tanya saja padanya. Jonathan bicara dengan santai usai menguap begitu lebarnya. Hampir setiap hari ada saja yang diributkan para tahanan ini. Dengan suasana baru ini, Jonathan merasa mereka seakan tinggal di rumah susun seperti kehidupan aslinya. Pelukis? Mata Rico sudah tertuju pada Axel yang masih meringkuk di pojok ruangan. Tidak lagi dapat mengelak. Sudah pasti pria itu yang merusak poster-poster kesayangannya. Kau kan? Kau harusnya berterima kasih padaku. Semua kulakukan demi istrimu itu. Jawab Axel santai kemudian meregangkan ototnya yang terasa kaku usai bekerja keras tadi malam. Terima kasih? Terima kasih apanya? Aurat istrimu kemana-mana. Aku hanya peduli padanya. Lihat, hijabnya sudah aku sesuaikan dengan wajah mereka masing-masing. Aurat? Kau benar-benar merusak semuanya, sialan. Bau Caroline jadi tidak kelihatan begini. Ya itu gunanya pakaian. Lagi pula apa kau tidak kasihan istrimu begitu di dalam penjara? Dingin kok. Pagi yang sangat ceria di sel nomor 05 ini. Terserah mereka mau bagaimana. Saat ini saya hanya tengah memandangi foto kedua buah hatinya sejak bayi. Salah satu harta paling berharga yang saya miliki. Suara pertengkaran adik kakak beda rahim itu masih mendominasi. Lagi dan lagi itu dibuat sakit kepala karena harus memisahkan mereka sebelum penjaga yang mengambil tindakan. Bagaimana mau dapat remisi seperti Sean kalau kalian berdua gila begini? Teriak itu memisahkan kedua pria gila ini, persis melerai anak TK. Tidak masalah, 2 tahun lagi aku bebas. Selamat tinggal Axel. Kita cuma beda 2 bulan, bajingan sama saja. Mereka masih terus berdebat, sementara Sean sama sekali tidak menanggapi. Matanya hanya fokus memandangi Iklimah dan Nabil sejak usai sholat subuh. Jika dahulu di pikirannya hanya Zalina dan Zalina, kini hatinya benar-benar seakan gila kalau mengingat buah hatinya. Sebentar lagi. Aku tahu memang berat sih. Kau beruntung bisa bersama mereka sebelum melepas ASI. Tutur John yang tiba-tiba menepuk pundak Sean. Kenapa begitu, Bang? Tanya Sean menarik sudut bibir kalau John menyebutkan ASI di akhir kalimatnya. Ya tidak apa-apa. Siapa tahu kau ingin juga. Ucapnya kemudian menciptakan gelak tawa hingga Sean tidak sengaja memukul dagunya. Meski sudah berubah, tindakan-tindakan Sean nyatanya masih sama seperti dahulu. Candaan pria beristri ini memang sedikit berbeda. Keduanya memiliki perasaan yang sama. Oleh karena itu, Jonathan sangat-sangat mengerti bagaimana perasaan Sean sewaktu mendengar kabar jika istrinya dilarikan ke rumah sakit. Mereka sengaja mengelabui penjaga dengan mengatakan Sean tidak sadarkan diri usai melakukan percobaan bunuh diri. Mereka tidak punya cara lain, karena jika hendak bertukar posisi seperti dulu,
Riko dan Axel menolak kehadiran Sean yang menurut mereka hanya membuat kepala sakit. Sean benar-benar memiliki hutang budi pada mereka. Beruntungnya Sean benar-benar disatukan dengan mereka, yang memang tidak lagi memiliki mental picik dan iri padanya. Andai disatukan dengan Morgan dan juga Jeremy, bisa dipastikan Sean tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan atau lainnya. Tapi justru dihukum semakin lama. Sean, nanti jika kau keluar, apa yang akan kau lakukan selain menikmati hidup bersama keluarga kecilmu? Ada, tapi aku tidak yakin soal ini. Apa memangnya dalang dibalik pembantaian yang kita lakukan? Hingga saat ini aku tidak tahu siapa sebenarnya. Kata Bang Hito, orang yang membayar kita itu ditemukan tewas tidak lama setelah kejadian. Tapi aku merasa dia juga orang suruhan seperti kita. Dan aku ingin orang itu bertanggung jawab atas kesalahannya yang juga menyeret kita, Bang. Jonathan mengangguk. Kala itu proses sidang semakin rumit lantaran bos yang Hito maksud tiba-tiba meninggal dunia sebelum sempat diringkus polisi. Belum lagi semua pelaku seakan sengaja dijebak agar tertangkap usai melaksanakan tugasnya. Sudahlah, masalah itu biarlah berlalu, Sean. Lebih baik nikmati saja hidupmu dengan damai nanti. Tapi aku merasa tidak adil, Bang, terutama untuknya. Ucap Sean melirik ke arah Hito yang masih berusaha menenangkan pertikaian dua anak didiknya. Selamat mendengarkan. Ikatan batin orang tua dan anak memang seerat itu. Setelah kemarin masih bisa ditenangkan Abi Hussein, di hari yang lain Iklimah kembali menangis sejadi-jadinya sejak menjelang Isya. Hingga hampir larut malam, semua yang Zelina lakukan selalu salah. Digendong enggan, diayun juga tetap begitu, hingga bibirnya bahkan membiru. Zelina yang tadinya sudah berusaha untuk tenang, jelas saja panik. Bahkan air matanya ikut menetes mendengar jerit tangis Iklimah yang sebegitu menyedihkan. Apa mungkin panas, Nah? Zelina menggeleng. Putrinya tidak panas sama sekali. Hanya saja jerit tangisnya memang benar-benar tanpa henti. Baru kali ini Zelina sampai bingung bagaimana agar dia sedikit lebih tenang. Sayang, kenapa? Apa yang salah? Sampai di titik ini, Zelina putus asa rasanya. Putrinya tidak termasuk rewel. Biasanya cukup mudah membujuknya. Namun untuk yang kali ini, entah kenapa Iklimah benar-benar berontak. Ada apa sebenarnya? Zelina sedang dalam keadaan sakit kepala. Kini Abrizam justru datang dengan suara menggelegar dan menatap mereka di ambang pintu kamar. Tatapannya sama sekali bukan simpati, melainkan kesal mendengar tangisan Iklimah. Zelina, jika memang putrimu tidak betah di rumah ini, kenapa juga dibawa pulang? Suara putrimu sampai terdengar ke rumahku dan itu mengganggu putraku. Masih kecil sudah membuat ulah. Bagaimana besarnya? Abrizam meninggi dan justru semakin membuat jiwa Zelina teriris. Air mata Zelina yang tadi sudah turun akibat putus asa dengan tangis Iklimah, kini semakin berurai begitu mendengar ucapan kakaknya. Salah satu alasan Zelina pulang selain merindukan Umi Roshita ialah menghadiri akikah bayi Abrizam. Namun sama sekali tidak Zelina duga jika sang kakak justru terang-terangan mengatakan bahwa Iklimah mengganggu ketenangan bayinya. Astagfirullah, Abrizam, istighfar, Nak. Umi Rosita benar-benar geram mendengar ucapan Abrizam. Sekalipun memang tangisan Iklimah membuat putranya terganggu, tidak seharusnya Abrizam mengutarakan hal semacam itu. Aku hanya bicara faktanya. Putraku masih bayi, dan Ayunda harus istirahat. Begitu saja tidak mengerti. Kata Abrizam yang melayangkan tatapan tajam ke arah Zelina dan juga suster Rania yang tengah menggendong Habil di sana. Tanpa banyak bicara, Zelina sangat paham setiap makna dari kalimat yang diucapkan orang lain padanya. Tanpa melepas Iklimah dari pelukannya, Zelina menarik tas besar yang berisikan perlengkapan bayinya. Umi Rosita yang mengerti tujuan Zelina berusaha menahan kepergian putrinya. Nah, mau kemana? Ini sudah malam, kasihan mereka. Tidak apa-apa, Umi. Mungkin Mas Abrizam benar. Putriku tidak betah di kamar ini. Aku akan pulang ke rumah.
Tutur Zelina dengan air mata yang terus menetes. Sakitnya diperlakukan seperti ini luar biasa. Saat ini memang dia berada di posisi yang lemah. Abinya dan Agam tengah berada di Malang demi mengisi ceramah di sebuah acara. Zelina tidak ingin lebih sakit dan putrinya semakin dibenci hingga memilih jalan itu. Bersama kedua pengasuhnya, Zelina memutuskan untuk benar-benar pergi meski malam telah larut. Umi Rosita yang awalnya menahan, pada akhirnya memilih untuk ikut Zelina malam itu. Begitu sulitnya menerka watak manusia, sekalipun satu rahim, tidak menutup kemungkinan seseorang akan berbuat sejahat itu pada akhirnya. Zelina pergi dengan hati yang teramat sakit. Dia benar-benar bersumpah atas nama Iklima, tidak akan pernah melupakan perlakuan Abrisa malam ini. Sayang, kangen Abi ya. Suatu keajaiban terjadi. Kala mobil meninggalkan kediaman orang tuanya, Iklima yang tadi menangis dan berontak, kini perlahan tenang dengan mata yang kini terpejam. Keringat membasahi kening putrinya, hingga rambut yang belum seberapa itu sampai basah. Zelina tersenyum getir. Sepertinya dia memang tidak peka untuk memahami kehendak putrinya. Beberapa kali ke Bandung, tapi yang dijadikan tempat pulang adalah rumah Kiai Husein. Mungkin Iklima marah. Dia tidak suka dan menginginkan pulang ke rumah yang sesungguhnya. Meski janji Zelina akan pulang setelah Sean bebas, malam ini dia mengkhianati janji itu dan memilih mengalah demi putrinya. Iya, hal itu benar-benar Zelina anggap sebagai kesalahan malam ini. Dia tidur, nak? Iya, Umi. Mungkin capek nangis. Tutur Zelina menatap lekat wajah lelah Iklima. Menangis berjam-jam sepertinya benar-benar menguras tenaga Iklima. Assalamualaikum. Sebenarnya Zelina yang belum sanggup menginjakan kaki di rumah itu tanpa Sean. Terbukti jelas dengan suaranya yang bergetar. Kala Mina membukakan pintu utama, mata Zelina kembali memanas kala menatap ruang tamu. Tidak ada yang berubah. Semua masih sama. Bahkan posisi sofa persis seperti awal dia meninggalkan tempat ini bersama Sean waktu itu. Hingga ketika tiba di kamar utama, jantung Zelina berdegup tidak karu-karuan. Semua kenangan yang tercipta kala mereka menjadi pengantin baru terbayang begitu saja. Sayang, sendal mas hilang. Masa ditukar sama sendal jepit? Assalamualaikum Zelina. Mas tadi jadi imam nah. Give me a kiss sebagai hadiahnya. Selina ini malam apa? Jumat kan? Ibadah yuk. Ais, what the astagfirullah Zelina. Kenapa tidak bilang kalau datang bulan? Iklima memang tenang ketika berada di rumah itu. Dia bahkan sudah tertidur dengan posisi kaki terbuka lebar. Sementara Zelina kini menangis menggantikan Iklima hingga dadanya terasa sesak. Sempit bak dihantam bongkahan batu besar di sana. Non, Zelina tersadar dari tangisnya kala Rania menyerahkan tisu padanya. Secepat mungkin dia menyeka air matanya. Anak-anak tidur bersama aku, Sus. Kalian istirahatlah. Yakin, Non. Zelina mengangguk. Dia benar-benar butuh kedua buah hatinya saat ini. Melepas kerinduan di kamar ini, setelah sekian lama Zelina kembali juga. Zelina mengambil foto di atas nakas. Senyum Sean begitu menenangkan di sana. Kami sudah pulang, Mas. Kamu cepat ke sini. Anak-anak sudah tidak sabar tidur bersama abinya.